Beruang itu menyerang wanita tersebut di halaman belakang rumahnya, siap untuk menyerang. Tapi tepat sebelum beruang itu menerkam, anjing Wiener miliknya menggonggong dan melompat ke arah beruang, memaksanya berhenti. Beruang itu mencakar anjing tersebut, melukai kulitnya. Tapi si anjing tidak mundur, dan gangguan itu memberi cukup waktu bagi si wanita untuk membela diri. Anjing itu mengejar beruang tersebut, menggonggong hingga beruang itu menghilang ke dalam hutan. Belatung hidup akan ditempatkan langsung pada luka yang terinfeksi pada seorang prajurit. Belatung-belatung itu akan segera mulai memakan jaringan mati, menghindari kulit yang masih sehat saat mereka bergerak melintasi luka. Mereka mengonsumsi daging yang membusuk, yang membantu mengurangi infeksi. Belatung juga mengeluarkan enzim yang membantu memecah jaringan mati, sehingga lebih mudah mereka makan. Setelah beberapa hari, belatung-belatung itu akan diangkat sebelum mereka berubah menjadi lalat. Pada titik ini, jaringan yang sedang dalam proses penyembuhan memiliki peluang yang lebih baik untuk pulih. Dia memasukkan bola biliar ke dalam mulutnya dan mengklaim bahwa dia bisa menutup giginya di sekeliling bola itu. Tapi begitu bola itu melewati lidahnya, dia mulai tersedak. Teman-temannya panik dan menepuk-nepuk punggungnya, mencoba mengeluarkannya. Tapi bola itu tersangkut di belakang giginya dan tidak bergerak. Mereka mencoba menariknya keluar, tapi air liurnya membuat bola itu terlalu licin. Akhirnya, mereka membalikkan tubuhnya, berharap bisa mendorong bola itu keluar, tapi tetap tidak berhasil. Dan dalam hitungan menit, pria itu pun meninggal dengan kekonyolannya sendiri. Dia merampok sepasang kekasih dengan mengancam menggunakan pisau, tetapi petugas keamanan melihatnya dan langsung mengejarnya. Panik, dia berlari menuju kebun binatang terdekat, berharap bisa bersembunyi di dalam sampai situasi aman. Namun dalam kegelapan, tanpa sadar dia memanjat masuk ke kandang harimau. Di dalamnya ada 2 ekor harimau dewasa. Mereka terkejut dengan kehadiran pria itu. Sebelum dia menyadari kesalahannya, harimau-harimau itu menyerang, menggigit lehernya, dan mencabik tubuhnya dengan brutal. Saat polisi tiba, pria itu sudah tewas dengan mengenaskan. Toilet dapat membilas bahkan ketika kapal selam berada di bawah laut yang dalam. Sistem ini menggunakan sistem katup yang kompleks, dan hanya kru yang terlatih yang dapat menggunakannya. Namun, ketika kapten pergi ke toilet tidak membilas dengan benar, dan ketika seseorang mencoba memperbaikinya, dia membuka katup yang salah. Hal ini menyebabkan air membanjiri dan bereaksi dengan baterai kapal selam, melepaskan gas yang mematikan. Terdesak dan kehabisan pilihan, mereka terpaksa muncul ke permukaan dan terlihat oleh musuh. Dan beberapa saat kemudian, kapal selam itu tenggelam, hancur disebabkan toiletnya sendiri. Seekor nyamuk menusukkan mulutnya yang seperti jarum ke dalam kulitmu dan mulai menghisap darahmu. Sekarang, satu nyamuk hanya bisa menghisap hingga 0,1 ml darah dalam satu waktu, dan rata-rata manusia memiliki sekitar 5 liter darah dalam tubuhnya pada setiap saat. Ini berarti bahwa dibutuhkan sekitar 500.000 nyamuk yang menghisap darahmu secara bersamaan untuk menguras tubuhmu hingga kering. Jika kamu terjebak di bawah air, tubuhmu pada akhirnya akan menggunakan oksigen terakhir dalam darahmu. Namun, setelah sekitar 1 menit, dadamu akan terasa sesak dan refleks napas akan memaksamu untuk menarik napas. Air akan mengalir ke paru-paru, menyebabkan kamu tersedak seketika. Tubuhmu akan meronta-ronta, berusaha mencapai permukaan. Namun, dalam beberapa detik, otakmu mulai mati. Lalu tubuhmu berhenti melawan, dan kamu akan merasa damai saat kamu pingsan. Dan setelah beberapa menit tanpa udara, otakmu akan mengalami kerusakan parah, hingga akhirnya kamu larut dalam keabadian. Tubuhmu melayang tanpa bobot di jurang yang dalam. Jika sebuah gunung berapi meletus, kamu mungkin akan mencoba lari dari aliran lava, tapi lava bisa bergerak hingga 32 km per jam, dan bahkan bisa membakar tubuhmu tanpa harus menyentuhmu. Itu karena ancaman sebenarnya adalah panas ekstrem yang dipancarkannya. Suhunya bisa mencapai lebih dari 1000 derajat Celcius dan dapat menyebabkan luka bakar parah dari jarak jauh. Kamu harus berada setidaknya 300 meter di depan letusan untuk menghindari bahaya tersebut. Tubuhmu ditempatkan secara vertikal ke dalam lubang sempit dan dalam dengan posisi kaki terlebih dahulu.
Lalu kamu perlahan-lahan diturunkan lurus ke bawah, berdiri tegak di dalam tanah. Alih-alih menggunakan peti mati, kamu akan dibungkus dengan kain khusus yang akan hancur seiring waktu. Saat tubuh mulai terurai, tubuhmu perlahan runtuh ke dalam dirinya sendiri. Dan seiring waktu, yang tersisa hanyalah tulang. Cara ini memakan jauh lebih sedikit ruang dibandingkan dengan peti mati yang dikubur secara horizontal. Artinya, pemakaman bisa menampung ribuan makam lebih banyak dalam area yang lebih kecil. Bayi itu terjatuh ke dalam pipa saluran pembuangan, tersangkut di tempat yang sempit, dan para penyelamat menghabiskan waktu 2 jam untuk memotongnya dengan hati-hati. Ketika mereka melakukannya, mereka menyadari bahwa ari-arinya masih menempel, yang berarti bayi itu baru saja lahir. Awalnya, mereka mengira bayi itu ditelantarkan. Lalu ditemukanlah tisu berdarah di apartemen seorang wanita. Namun, wanita itu menjelaskan bahwa dia sedang berada di toilet, tiba-tiba dia melahirkan, dan bayinya jatuh begitu saja ke dalam pipa. Saat jari kakimu terbentur, saraf-saraf sensitif di bawah kulit langsung tergencet oleh benturan. Pada saat yang sama, pembuluh darah kecil pecah, membanjiri jari kaki dengan darah. Hal ini menyebabkan jari kaki membengkak, dan saat membengkak, ia menekan lebih banyak saraf, menambah rasa sakit yang tajam dan berdenyut. Karena tidak ada lemak atau otot yang melindungi tulang jari kaki, benturan langsung menghantam tulang, membuat rasa sakitnya semakin parah. Saat ia bersin, cakram di tulang belakangnya pecah, dan saat cakram itu kolaps, saraf terjepit di antara kedua ruas tulang belakangnya. Dan tiba-tiba, ia tidak bisa bergerak. Meskipun ia menjalani 3 operasi terpisah, ia masih merasakan sakit yang luar biasa. Selama 2 tahun berikutnya, ia terbaring di tempat tidur, membutuhkan obat penghilang rasa sakit yang sangat kuat, hingga ia berhalusinasi. Namun akhirnya, dokter memasang sangkar plastik di sekitar tulang belakangnya, mengurangi tekanan pada saraf yang terjepit. Dan dalam seminggu, ia bisa berjalan lagi, dan menahan bersinnya. Jika kamu jatuh ke dalam kawah gunung berapi, cobalah untuk berpegangan pada tepian sebelum mencapai dasar. Jika tidak bisa, berdirilah di atas ranselmu untuk menjauh dari panasnya. Panas yang intens ini bisa menyebabkan luka bakar bahkan tanpa kontak langsung. Jadi tutuplah wajah dan tubuhmu dengan bahan apapun yang tersedia untuk melindungi diri. Kamu juga harus segera menjauh dari aliran lava untuk menghindari gas beracun seperti sulfur dioksida yang bisa membuatmu lemas. Jika tidak ada pertolongan datang, carilah rute aman untuk memanjat keluar, perhatikan punggung bukit atau batu-batu yang bisa membantumu naik.